Kisah Masyitoh, istri Nabi Khidir yang dihidupkan kembali oleh Tuhan setelah dibunuh oleh Fir'aun. Masyitoh adalah seorang wanita soleh yang menjadi istri pertama Nabi Khidir. Ia dikenal sebagai salah satu wanita yang mempunyai wangi yang luar biasa. Bahkan Rasulullah mencium wanginya saat melakukan Isra Mi'raj. Namun, di balik kebaikan dan kesalehan Masyitoh, terdapat kisah sedih dan mengharukan tentang kehidupan dan kematiannya. Masyitoh berasal dari keluarga miskin dan yatim piatu. Dia tinggal bersama saudara perempuannya yang bernama Fanah. Kedua bersaudara ini bekerja sebagai pembantu rumah tangga di istana Fir'aun, seorang raja yang angkuh dan lalim. Masyitoh dan Fanah adalah orang-orang yang beriman kepada Tuhan, padahal mereka hidup di tengah masyarakat yang menyembah Fir'aun sebagai Tuhan. Suatu hari, Masyitoh sedang menyisir rambut putri Fir'aun. Tiba-tiba sisir tersebut terjatuh dari tangannya. Masyitoh segera mengambil sisir itu sambil mengucapkan, "Bismillah." Mendengar ucapan Masyitoh, putri Fir'aun terkejut dan bertanya, "Apakah ada Tuhan selain ayahku?" Masyitoh menjawab dengan jujur, "Ya, Tuhanku dan Tuhanmu adalah Tuhan, yang menciptakan langit dan bumi, yang menghidupkan dan mematikan, yang memperanakan dan tidak diperanakan, dan tidak ada yang setara dengannya." Putri Fir'aun tidak terima dengan jawaban Masyitoh, dan langsung melaporkan kejadian tersebut kepada ayahnya. Fir'aun pun marah besar dan memanggil Masyitoh untuk dimintai penjelasan. Fir'aun bertanya kepada Masyitoh, "Apakah ada Tuhan selain aku?" Masyitoh tetap teguh dalam imannya, dan menjawab, "Iya. Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah, yang berhak disembah dan tidak ada yang berhak disembah selain Dia." Fir'aun pun marah, dan mengancam akan membunuhnya jika dia tidak mau meninggalkan agamanya. Masyitoh tidak takut dengan ancaman Fir'aun, bahkan meminta Fir'aun untuk melaksanakan ancamannya. Fir'aun memerintahkan pengawalnya untuk membawa Masyitoh, suaminya, dan anak-anaknya ke tempat hukuman. Di tempat penghukuman, Fir'aun telah menyiapkan kuali besar berisi minyak mendidih. Fir'aun memerintahkan agar Masyitoh dan keluarganya dimasukkan ke dalam ketel uap. Masyitoh merasa takut, namun ia tetap berpegang teguh pada keyakinannya. Tiba-tiba seorang anak yang masih digendong Masyitoh berkata, "Wahai ibunda sayang, bersabarlah menghadapi siksaan ini, agar Tuhan melindungi dan memberi pahala kepada mereka." Masyitoh menceburkan dirinya dan keluarganya ke dalam minyak yang mendidih, dan meninggal sebagai syahid. Kisah Masyitoh dan keluarganya menjadi bukti keteguhan iman dan kesabaran dalam menghadapi cobaan. Tuhan membangkitkan barisan mereka dan memberi mereka wewangian yang tidak ada bandingannya. Bahkan Nabi Muhammad SAW bersabda, "Sesungguhnya aku mencium wangi Masyitoh dan anak-anaknya yang dibunuh oleh Fir'aun." Namun kisah Masyitoh tidak berhenti sampai di sini. Tuhan masih punya rencana indah untuk Masyitoh. Tuhan membangkitkan Masyitoh dan menjadikannya istri pertama Nabi Khidir yang merupakan salah satu nabi yang masih hidup hingga saat ini. Nabi Khidir merupakan nabi yang mempunyai ilmu yang luas dan mukjizat yang ajaib. Ia dikenal sebagai nabi yang bertemu Musa, dan mengajarinya beberapa hikmah yang tidak dipahami. Nabi Khidir juga dikenal sebagai nabi yang membantu Nabi Zulkarnain dalam membangun tembok yang melindungi manusia dari Yajuj dan Majuj. Menurut beberapa riwayat, Tuhan membangkitkan Masyitoh dengan cara yang mirip dengan kisah Uzair yang disebutkan dalam surah Al-Baqarah. Allah mematikan Masyitoh dan keluarganya selama 100 tahun, lalu membangkitkan mereka. Tuhan bertanya kepada Masyitoh, "Berapa lama kamu tinggal di sini?" Masyitoh menjawab, "Saya tinggal di sini sehari atau setengah hari."
Allah berfirman, "Tidak, kamu telah hidup 100 tahun. Lihatlah makanan dan minumanmu yang tidak berubah, dan lihatlah keledaimu, yang telah menjadi tulang. Kami akan menjadikanmu sebagai tanda kekuasaan kami atas manusia, dan lihatlah tulang belulang, keledai, bagaimana kami satukan kembali, lalu kami bungkus dengan daging." Masyitoh pun menyaksikan mukjizat Allah, dan mensyukuri nikmat yang diberikan kepadanya. Namun, ia juga merasa sedih karena tidak punya tempat tinggal, harta benda, atau kerabat yang tinggal. Dia dan keluarganya menjadi orang asing di tanah yang telah berubah selama 100 tahun. Mereka berkeliling mencari tempat yang aman dan nyaman. Di tengah perjalanan mereka bertemu dengan seorang nabi yang masih hidup hingga kini, yaitu Nabi Khidir. Nabi Khidir adalah seorang nabi yang diberi ilmu dan mukjizat oleh Allah, yang dapat menghidupkan kembali orang mati, menyembuhkan orang sakit, dan mengetahui hal-hal yang gaib. Nabi Khidir mengenali Masyitoh dan keluarganya sebagai orang-orang yang beriman dan saleh, yang telah dibunuh oleh Fir'aun karena menegakkan tauhid. Nabi Khidir pun menyapa Masyitoh dan keluarganya, dan menawarkan bantuan kepada mereka. Ia mengajak mereka untuk tinggal bersamanya, dan memberikan mereka perlindungan dan kebutuhan hidup. Masyitoh dan keluarganya merasa senang dan terharu dengan kebaikan Nabi Khidir, dan menerima tawarannya dengan ikhlas. Lama-kelamaan, Masyitoh dan Nabi Khidir saling jatuh cinta, dan memutuskan untuk menikah. Allah memberikan petunjuk dan ridha-Nya kepada keduanya, dan menjadikan mereka sebagai pasangan yang harmonis dan bahagia. Masyitoh dan Nabi Khidir memiliki beberapa anak yang soleh dan solehah, yang mewarisi keimanan dan kebaikan orang tuanya. Demikianlah kisah Masyitoh dan Nabi Khidir, yang menjadi bukti tentang rahmat dan kasih sayang Allah. Allah mengganti kesedihan dan kesengsaraan Masyitoh dengan kebahagiaan dan kemuliaan. Allah memberikan Masyitoh suami yang saleh dan mulia, yang menjadi teman hidupnya hingga akhir zaman. Allah berfirman, "Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar, dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya." Semoga kisah ini dapat memberikan inspirasi dan motivasi kepada kita semua. Tentunya segala kebenaran detail kisah kita kembalikan kepada Allah Tuhan Sang Pemilik kisah kehidupan.